Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami kelompok 11 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Evaluasi dan Model Penilaian Pembelajaran PAI. Di sini kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri yaitu Salman Al-Farizi dan juga teman saya yaitu Jainuddin Hair. Baik, langsung saja. Yang pertama, sebelum ke pengantarnya ada pengantar. Kurikulum Merdeka akan menciptakan pembelajaran aktif. Program ini bukanlah pengganti dari program yang sudah berjalan, namun untuk memberikan perbaikan sistem yang sudah berjalan. Merdeka Belajar yang ditawarkan Kemendikbud adalah proses pembelajaran yang lebih sederhana. Hal ini meliputi yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran satu lembar, artinya dibuat secara sederhana dan tidak rumit seperti sebelumnya. 2. Sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru yang fleksibel dalam pengimplementasiannya. 3. Ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang keempat, ujian sekolah berstandar nasional dialihkan menjadi asesmen berkelanjutan seperti portofolio, tugas kelompok, karya tulis, praktikum, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengertian pendidikan kritis. Evaluasi merupakan proses sistemisasi dalam mengumpulkan dan menganalisa data untuk menentukan efektivitas pembelajaran. Penilaian atau asesmen lebih mengacu pada pemberian nilai terhadap hasil belajar secara berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan evaluasi dalam pembelajaran PAI: 1. Mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. 2. Memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. 3. Mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. 4. Menyempurnakan strategi dan model pembelajaran. Lalu di sini model pembelajaran PAI kami bagi menjadi 4. Yang pertama ada model pembelajaran kontekstual atau CTL. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Dan yang keempat ada model problem based learning atau PBL. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jainuddin Hair. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Salman, rekan kelompok saya, yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan materi pada diskusi kita pada kali ini. Baik teman-teman, benar adanya apa yang dikatakan Pak Salman sebelumnya, bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar itu akan menciptakan pembelajaran aktif, dan perubahan kurikulum ini bukan seolah pengganti dari kurikulum yang sudah berjalan, tetapi untuk memberikan perbaikan sistem yang sudah berjalan, yang awalnya dalam kurikulum sebelumnya itu pada penilaian atau evaluasi kita sering mendapati ada ujian, baik itu ujian nasional untuk tingkat akhir atau beralih kepada ujian nasional berstandar komputer gitu ya. Kemudian sekarang dihilangkan yang namanya ujian nasional, diganti dengan assessment. Sebetulnya itu hanya perubahan nama saja, tetapi tujuannya satu, yaitu untuk mengukur dan menilai sejauh mana siswa kita dalam menyerap apa yang telah kita sampaikan di dalam kelas maupun di luar kelas.
Baik, saya akan melanjutkan diskusi kita. Yang pertama ada teknik evaluasi, model pembelajaran berbasis kompetensi dalam PAI. Jadi evaluasi dalam pencapaian itu meliputi 4 kompetensi utama. Yang pertama dilihat dalam spiritualnya, kemudian sosialnya, kemudian pengetahuannya, dan juga keterampilannya. Jadi penilaiannya bisa dilakukan melalui observasi, melalui juga tes atau proyek, dan penugasan praktik. Jadi adapun pengembangan instrumen asesmen autentik dalam pembelajaran PAI. Jadi asesmen autentik adalah penilaian yang dilakukan dalam konteks nyata menurut siswa untuk menerapkan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan instrumen asesmen autentik dalam PAI dilakukan dengan beberapa langkah. Di antaranya yang pertama, identifikasi kompetensi dasar dan indikator. Kemudian menentukan bentuk tugas dan kegiatan autentik. Kemudian penyusunan rubrik penilaian. Kemudian validasi dan uji coba instrumen. Kemudian pelaksanaan dan refleksi. Jadi itu hal-hal yang harus ditempuh dalam melaksanakan asesmen autentik dalam PAI. Kemudian kesimpulan pada materi ini yaitu bahwasanya evaluasi dan penilaian dalam pembelajaran PAI harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Karena model pembelajaran yang tepat serta teknik penilaian yang bervariasi sangat membantu dalam mencapai tujuan pembelajaran agama Islam yang holistik. Jadi dari pembahasan materi kita sebelumnya dari pertama sampai kelompok 10 semuanya sudah disampaikan. Juga dalam materi kelompok 11 tidak kalah penting yaitu akhir daripada model pembelajaran PAI harus diadakannya evaluasi dan penilaian. Maka penilaian autentik yang dilakukan sudah cukup baik dari setiap aspek. Hal ini diharapkan kemampuan yang telah dimiliki oleh guru atau khususnya pada guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam dapat ditingkatkan lagi, dan hal tersebut diharapkan dapat memberikan peningkatan pencapaian kualitas pendidikan yang jauh lebih baik serta dapat melahirkan dan menciptakan peserta didik yang unggul dan berkualitas. Kemudian menurut hemat kami, asesmen autentik sangat cocok digunakan dalam pembelajaran PAI karena dapat mengukur hasil belajar secara menyeluruh, termasuk dalam aspek afektif dan spiritual yang sulit diukur hanya dengan tes tulis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan agar bisa didiskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.